Seringkali kita beranggapan bahwa orang semacam ini hanya peduli tentang bagaimana mereka bisa makan dan bagaimana mereka mendapatkan kecukupan. Jika kita melihat sepintas, sepertinya setiap orang merupakan orang yang materialistis. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan kepada keselamatan. Saat ini kita akan memasuki rangkaian pembelajaran tentang Injil, yaitu Kitab Yohanes. Apakah kehidupan saudara sedang terpuruk? Bangkitlah, karena ini adalah kesempatan bagi saudara. Rangkaian pembelajaran dalam Kitab Injil Yohanes sampai kepada pasal yang keempat. Dan bersama dengan saya, ada Pak Yohanes yang akan siap untuk membawakan sebuah tema yang berjudul Singkirkanlah Prejudismu atau prasangkamu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berurusan dengan keadaan di mana diperhadapkan dengan ketidakpedulian dan penghinaan? Yesus sendiri pun pernah dikritisi oleh karena membantu seorang yang kehidupannya kacau. Jika saudara dalam keadaan putus asa, tidak tahu lagi kemana saudara harus mengadu, maka marilah kita perhatikan pelajaran ini dengan seksama, karena pelajaran kita akan segera mulai. Pendengar terkasih, mungkin saudara pernah mendengar bahwa banyak pemimpin agama, khususnya yang lebih fanatik, mereka inilah yang penuh dengan prejudis. Apakah ini merupakan pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya? Apakah ini merupakan sebuah fakta? Atau ini merupakan sebuah prejudis dari orang yang menyampaikannya saja? Jika kita melihat dalam Perjanjian Baru dan kita memperhatikan Yesus, kita akan terkejut tentang bagaimana Yesus dalam menyampaikan pesan keselamatannya, pesan mengenai kehidupan dan pengampunan. Ternyata ia menghancurkan setiap tembok yang sedang terbangun oleh karena prejudis. Yesus dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Saudara, daerah Palestina pada zaman Yesus terbagi menjadi 3 bagian. Di daerah selatan terdapat daerah Yudea, di daerah utara ada Galilea, dan di daerah tengah ada daerah Samaria. Daerah Samaria ini merupakan daerah yang ditinggali oleh orang Samaria yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa orang Samaria ini lebih rendah statusnya daripada orang yang merupakan keturunan dari kerajaan utara. Mengapa? Karena orang Samaria ini telah kawin campur dengan bangsa lain. Nah, orang Samaria juga memiliki penafsiran yang berbeda terhadap Alkitab Ibrani dalam Perjanjian Lama. Sebagai contoh, orang Samaria berkata bahwa Gunung Gerizim merupakan gunung yang dipilih Allah, eksklusif gitulah. Dan bukan gunung yang berada di Yerusalem. Jadi terdapat pertentangan di sini. Nah, ketika Yesus meninggalkan daerah selatan Yudea dan menuju Galilea, Yesus tidak melakukan sebagaimana kebanyakan yang orang Yahudi lakukan. Namun ia memilih untuk berjalan melintasi daerah Samaria. Ayat 4 berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Akhirnya sampailah ia ke sebuah kota yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub yang merupakan sebuah sumur yang terkenal. Yesus letih dari perjalanannya dan ia memutuskan untuk duduk di dekat sumur itu. Kira-kira ini terjadi pada siang hari. Tiba-tiba, apa yang terjadi, saudara? Seorang wanita Samaria datang hendak menimba air. Orang ini mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari orang Yahudi. Wanita ini mendekati sumur tersebut dan Yesus kemudian berkata kepadanya, "Berikanlah aku minum." Pada saat itu murid-muridnya sudah pergi ke kota untuk membeli makanan. Perempuan ini terkejut dan agak terusik dengan perkataan Yesus ini. Dan perempuan itu pun kemudian berkata kepadanya,
masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, Yesus di sini sedang berbicara dengan seorang perempuan, berdua saja dengan dia, dan tidak hanya itu saja. Orang ini adalah orang Samaria. Luar biasa, saudara. Yesus menghancurkan semua tembok yang terbangun oleh karena prejudis. Tidak mungkin kita temui seorang Yahudi yang bahkan orang awam sekalipun yang akan berani melakukan hal ini. Yesus kemudian berkata kepada perempuan ini, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, perempuan ini menjadi sedikit bingung dan berkata, "Siapa orang ini? Bicara apa dia ini? Air hidup? Air yang tidak berhenti mengalir?" Yesus sebenarnya bermaksud untuk berkata kepadanya, "Aku meminta air. Tetapi sebenarnya aku tahu di manakah air yang sesungguhnya itu." Saudara, jika kita perhatikan sejenak tentang perempuan ini, yang datang setiap hari ke sumur tersebut untuk mengambil air, tentu ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Khususnya karena ia mengambil air pada tengah hari atau siang hari. Sudah bisa dipastikan bahwa perempuan ini memiliki masalah. Entah mengapa, perempuan ini tidak datang dengan teman wanitanya yang lain pada sore hari, ya. Jadi bisa dipastikan bahwa ada sesuatu yang salah di sini, saudara. Dan perempuan ini pun mulai bertanya, "Jadi, di manakah air yang engkau maksudkan itu? Sumur ini dalam. Jadi di manakah saya bisa mendapatkan air yang tidak akan pernah kering itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang membuat sumur ini, yang meninggalkan ini untuk kami?" Setelah Yesus berbicara mengenai hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, ia kemudian beralih kepada hal-hal yang lebih penting. Ia berkata kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Perempuan ini kemudian mulai memiliki sebuah pengharapan. Sekarang, siapakah gerangan orang ini? Air hidup macam apakah ini yang mungkin akan membuat aku tidak perlu berlelah untuk menimba air di sini? Di mana saya bisa mendapatkan air ini? Yesus kemudian masuk ke dalam kehidupan pribadinya yang menjadi pergumulannya setiap hari. Dan Yesus menyentuh bagian itu, bagian yang merupakan luka dalam kehidupannya. Ia berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Perempuan tersebut menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Yesus masuk ke permasalahan pokoknya yang merupakan kebenaran dari kehidupan wanita ini. Ia berkata, "Aku mengetahui bahwa engkau tidak bersuami. Engkau telah memiliki 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Jadi engkau berkata benar." Pendengar terkasih, menarik sekali. Kita sering berpikir bahwa yang diperlukan oleh seseorang adalah air, bagaimana bertahan hidup, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan jasmani. Namun demikian, Yesus menyentuh hati perempuan ini. Perempuan yang harus menimba air setiap hari. Perempuan yang memiliki masalah perasaan yang serius. Perempuan yang telah melewati banyak penderitaan dan luka. Yang mengalami penolakan dari orang di sekitarnya. Orang Yahudi tidak akan bisa menerima seseorang yang telah cerai lebih dari 3 kali. Jadi bayangkan saja bagaimana keadaan perempuan ini. Perempuan ini telah hidup dengan 5 orang laki-laki yang berbeda. Dan kini tinggal dengan seorang pria yang bukan merupakan suaminya. Oleh karena itu, perempuan tersebut berkata kepadanya, "Kini aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Bolehkah aku bertanya beberapa hal?" Ya, merupakan seorang yang katakanlah telah kacau hidupnya. Seorang Samaria yang tidak memiliki petunjuk yang jelas kaitannya dengan keagamaan. Ia berkata kepada Yesus, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini,
tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Dengan kata lain, perempuan ini berkata, agama manakah yang benar? Apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan saya? Kata Yesus kepadanya, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi masalahnya sekarang tidak terletak pada gunung yang ada di sini atau gunung yang ada di Yerusalem. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, namun kamu harus tahu bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perempuan ini mengetahui bahwa Yesus merupakan seseorang yang berbeda yang tahu betul mengenai kehidupan pribadinya. Akhirnya ia bertanya lagi sebuah pertanyaan yang lain kepada Yesus. Kapankah Mesias akan datang? Kapankah pengharapan yang dari Allah akan dimanifestasikan di dunia ini? Kira-kira begitu. Ia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan akhirnya, Yesus pun menyatakan dirinya dengan berkata, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, Dia menyatakan dirinya sebagai juru selamat bagi wanita tersebut. Pada waktu itu, para murid telah kembali dari kota dan mereka terkejut karena Yesus telah menghancurkan semua tembok prejudis. Dan lebih dari itu, ia berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Ia mewartakan kebenaran bahwa kerajaan Allah telah datang dan Mesias sudah hadir di sini. Mereka terkejut akan hal ini, namun demikian kita tahu bahwa kehidupan perempuan ini telah diubahkan melalui perkataan Yesus. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, bagi saudara yang merasa sangat jauh, mungkin saudara berpikir dalam hati saudara, tidak ada yang peduli dengan kehidupanku. Tidak ada orang yang tertarik dengan kehidupanku. Sebagaimana Yesus memberikan perhatian kepada seorang perempuan Samaria, orang yang sangat dipandang hina, yang telah kehilangan segala-galanya, yang telah kehilangan semua harapan dan pandangan hidupnya. Yesus hadir untuk orang ini, memberikan kepadanya sebuah pengampunan dan cara pandang terhadap kehidupannya, membangkitkan kembali kehidupannya yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Allah ingin melakukan sesuatu yang sama dalam kehidupan saudara. Membuat sejarah yang berbeda dalam kehidupan saudara. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini, kitab Yohanes pasal yang keempat ini, kita melihat pada bagian akhir, mujizat Yesus yang sangat khusus. Yesus menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana yang merupakan mujizat kedua yang dibuatnya. Cerita ini muncul setelah cerita tentang perempuan Samaria. Karena dalam cerita perempuan Samaria ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai air hidup. Atau dengan kata lain, Dialah yang memberikan hidup kepada kita. Dan kini, ketika kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana ini, dengan memberikan hidup kepadanya, dan anak tersebut sembuh. Yesus menunjukkan kuasanya atas kematian dan atas kehidupan, karena Dia adalah Tuhan atas hidup. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang keempat yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Singkirkanlah Prejudismu. Luar biasa sekali Pak Yohanes, dan ada banyak sekali pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan kepada Pak Yohanes supaya kita lebih memahami dalam bagian ini. Pak Yohanes, ada keraguan yang muncul dalam benak saya. Mengapa terjadi permusuhan yang sedemikian sengit antara orang Yahudi dan orang Samaria? Bukankah mereka ini bertetangga dan berdekatan
Mengapa kebencian yang muncul begitu besar, Pak Yohanes? Pak Oti, ini merupakan cerita kuno sebetulnya. Kita perlu memahami konteks sejarah ketika bangsa Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu sekitar tahun 722 sebelum Masehi, mereka menduduki kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara, dan mereka menghancurkan sebuah kota yang bernama Samaria. Nah, dalam proses pendudukan ini, sesuatu yang sangat berbeda terjadi. Apa itu? Bangsa Asyur mencampur adukan orang-orang saat itu dengan membawa beberapa bangsa lain ke Samaria. Mereka juga membawa orang Israel ke tempat lain dengan maksud untuk menguasai bangsa tersebut dengan cara mengumpulkan kekuatan untuk melawan bangsa Israel. Jadi, dengan demikian terjadilah kawin campur antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Bagi orang Yahudi sendiri, ini merupakan sesuatu yang rumit. Karena mereka melihat orang Samaria ini sebagai bidat, sesat begitu. Karena mereka tumbuh dengan sebuah keagamaan yang berbeda. Jadi karena mereka ini merupakan tetangga yang hidup bersebelahan dengan orang Yahudi, sementara mereka ini telah bercampur dengan budaya yang berbeda, dan mereka juga memiliki agama yang berbeda. Maka hal inilah yang membuat permasalahan besar antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan prejudis pun semakin kuat, saling curiga gitu. Jadi masing-masing memiliki, katakanlah, cara pandangnya sendiri. Orang Yahudi tidak akan pernah mendekat dan berbicara kepada orang Samaria. Demikian sebaliknya. Namun justru di sini dalam bagian ini kita lihat bahwa Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Kalau begitu, bagaimana bisa seorang Samaria, seorang perempuan, dapat mengerti siapakah Yesus itu? Apakah arti dari istilah air hidup ini, Pak Yohanes? Dan apakah perempuan ini menyadari yang sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan dia? Memang ini merupakan suatu yang menarik dan sangat mengejutkan Pak Oti. Mengapa? Karena jika kita bayangkan bahwa orang ini yang merupakan orang yang sederhana, tidak tahu menahu mengenai Allah dan agama, dan seringkali kita beranggapan bahwa orang semacam ini hanya peduli tentang bagaimana mereka bisa makan dan bagaimana mereka mendapatkan kecukupan. Jika kita melihat sepintas, sepertinya setiap orang merupakan orang yang materialistis ya. Namun jauh di lubuk hati mereka, seseorang tidak bisa menyangkali bahwa mereka memiliki kebutuhan rohani yang harus mereka hadapi atau menggantikannya dengan sesuatu lain. Dan perempuan Samaria ini yang tidak memiliki pengetahuan tentang agama, yang tidak tahu apa-apa, karena pada saat itu hanya kaum pria saja yang boleh belajar mengenai agama. Dan meskipun perempuan ini memiliki masalah moral dalam kehidupannya, yang hidup jauh dari pusat pembelajaran agama, perempuan ini menunjukkan kepada kita bahwa jauh di lubuk hatinya ada kehausan yang dalam mengenai masalah rohani. Kita bisa yakin mengenai hal ini dari apa yang disampaikannya tentang Sang Mesias yang akan datang suatu hari nanti. Jadi kita tahu bahwa ia memiliki suatu harapan bahwa Mesias akan datang suatu hari nanti dan ia akan mengubahkan kehidupannya. Dan ini mengejutkan sekali ya. Dan ini semuanya menjadi akhir dari semua mitos. Bahwa seseorang hanya tertarik dengan masalah materi saja. Itu mitos. Ternyata orang juga di dalam hati mereka itu memiliki keinginan untuk hal-hal yang rohani. Perempuan ini mengerti dengan jelas apa saja yang disampaikan Yesus kepadanya. Dan dia telah siap untuk menerima pesan ini yang telah ia nantikan, idam-idamkan, dan dambakan sepanjang hidupnya. Dan Yesus terus-menerus menghancurkan tembok pemisah, ya Pak Yohanes. Apakah Bapak pikir dalam cerita tentang perempuan ini, Yesus tidak terlalu banyak mengekspos dirinya? Dan sepertinya ini sesuatu yang kurang bagus, Pak Yohanes. Jika kita melihatnya dari sudut pandang manusia, Yesus memang telah melakukan sesuatu yang aneh. Karena ia telah duduk dengan seorang perempuan Samaria yang tidak memiliki reputasi baik dalam kehidupannya.
Yesus juga berbicara kepadanya yang menunjukkan bahwa ia meruntuhkan sebuah tembok prejudis. Sering sekali kaum religius jatuh dalam sebuah perangkap, mencoba untuk melindungi diri mereka sendiri dari mereka yang tidak murni dan penuh dengan permasalahan. Kekristenan akan mengajarkan kepada kita sesuatu yang bertolak belakang dengan hal ini. Karena kita justru perlu datang kepada yang sakit dan menolong orang tersebut. Karena sebenarnya di dalam hati setiap orang, mereka memiliki kebutuhan yang sama. Ada orang yang bersembunyi di balik topeng mereka, merasa bahwa mereka ini lebih kuat dan lebih tegar dari yang lain. Namun sebenarnya jauh di dalam lubuk hati mereka ini memerlukan belas kasihan Allah. Mereka memerlukan anugerah Allah dan pertolongan Allah. Yesus rela untuk disalahpahami dan disalahartikan. Ia rela dikritik. Dan ini semua karena ia ingin orang Samaria ini juga mendapat keselamatan. Demikian juga Allah peduli kepada kita. Yesus rela melakukan segala sesuatu supaya kita beroleh keselamatan. Dan Pak Oti, masalah yang dialami oleh perempuan ini sebenarnya cukup rumit. Dalam budaya setempat, mereka hanya diperbolehkan untuk bercerai 3 kali. Sementara perempuan ini telah bercerai berapa kali? 5 kali. Dan telah hidup dengan 5 laki berbeda. Dan kini ia tinggal dengan seorang yang bukan suaminya. Perempuan ini benar-benar ditolak dan dibenci oleh semua orang. Dan inilah mengapa ia datang sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang mau mendekat kepadanya. Mengapa? Supaya mereka tidak ikut tercemar. Lantas sekarang ketika Yesus menyatakan siapakah dia sesungguhnya, apa yang hendak ia ajarkan di sini, dan apa maksud dari ungkapan dalam roh dan kebenaran, yang dapat kita lihat dalam ayat yang ke-24 Yohanes pasal yang ke-4 ini, Pak Yohanes. Di sini Yesus mengubah konsep teologis mengenai apa sesungguhnya arti menyembah Allah. Apa yang dipercayai oleh orang Yahudi pada waktu itu? Mereka percaya bahwa menyembah Allah dengan benar atau sejati hanya terjadi di bait Allah, yaitu tempat khusus di mana Allah berada. Namun orang Samaria akan berkata, tidak, Allah ada di sini, dekat dengan kami, yaitu di Gunung Gerisim. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang beranggapan bahwa Allah tinggal di gereja ya. Allah tinggal di baitnya, di dalam tempat yang megah itu, di dalam tempat yang kudus itu. Yesus di sini berkata, Allah sesungguhnya tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Bukan bait Allah atau gereja yang menjadi masalahnya. Yang menjadi masalahnya adalah sikap kita di hadapan Allah. Ketika seseorang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, berarti seseorang tersebut sedang menyembah Allah dari dalam hati. Oleh karena itu, saudara, Yesus mengganti konsep ini, karena Allah tidak lagi tinggal dalam sebuah bangunan fisik. Namun Allah tinggal dalam hati seseorang yang jujur, yang menyembah Allah setelah menerima pengampunan. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Sampai saat ini, kita telah melihat dalam Injil Yohanes, dalam beberapa pasal pertama, orang Yahudi sudah dikritisi. Jadi sekarang mengapa keselamatan ini datang dari bangsa Yahudi? Karena sepertinya justru orang Yahudi inilah yang dikritisi di sepanjang Injil Yohanes. Memang ini agak aneh, Pak Oti ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Bagaimana bisa keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi? Apa maksud Yesus di sini? Nah, ini ya. Yesus mengatakan hal ini kepada perempuan Samaria. Mengapa? Karena orang Yahudi sangat dikritik oleh orang Samaria. Dan dengan ini, mereka hanya percaya sebagai contoh. Mereka hanya percaya kepada 5 kitab Musa dalam Perjanjian Lama dan tidak percaya dan menerima para nabi. Mereka hanya percaya hukum Taurat yang hanya tertulis dalam 5 kitab pertama, yaitu kitab Pentateuch. Dan mereka perlu percaya bahwa keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, bukan semata-mata karena orang Yahudi itu lebih superior dari yang lainnya. Namun karena Mesias harus datang dari bangsa Yahudi. Injil Yohanes juga tidak senantiasa menentang orang Yahudi.
Injil Yohanes hanya menekankan penolakan yang terjadi dari bangsa Yahudi yang seringkali merupakan referensi dari pemimpin agama Yahudi yang menolak Injil yang disampaikan oleh Yesus. Bukan seluruh bangsa itu. Ini harus jelas. Dan tidak seorang pun yang dapat berkata bahwa Injil itu bertentangan dengan orang Yahudi. Karena ia sendiri merupakan orang Yahudi. Dan sebagaimana kita baca di sini, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Dan kini kita lebih mudah untuk memahami tujuan utama dari bagian ini, Pak Oti. Jadi setelah kita membaca cerita yang begitu indah dari Injil Yohanes ini, mari kita dengar bersama bagaimana kita harus menerapkan dalam kehidupan dan dalam hati kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar bersama-sama dari Yohanes pasal 4. Bertentangan dengan mentalitas agamawi, kini kita telah mendengar bagaimana Yesus meruntuhkan tembok yang menjadi pemisah, yaitu prejudis. Yesus membahayakan dirinya, rela dikritik demi menyampaikan kabar baik kepada perempuan Samaria yang telah hidup dalam dosa di sepanjang kehidupannya dan jauh dari Allah. Kehidupannya dipandang hina oleh orang sekitarnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini pun kita bisa melihat ada banyak orang di luar sana yang kehidupannya mirip-mirip dengan perempuan Samaria ini. Perhatikan ini, saudara. Tidak peduli sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, atau bagaimanakah keadaan Anda sekarang. Ketika Anda berbalik kepada Yesus, Sang Pemilik air kehidupan ini, maka seketika itu juga Anda akan mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.